Baik, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun. Nah, sehingga pada akhir periode, saldo-saldo dalam perusahaan kita menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum dilaksanakannya penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian itu disusun berdasarkan data dari neraca saldo atau data dari informasi penyesuaian akhir periode yang dilakukan oleh perusahaan. Akun-akun yang perlu disesuaikan itu antara lain yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau hutang biaya, yang kedua perlengkapan atau bahan habis pakai, yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat ada beban dibayar di muka, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam piutang tidak tertagih, dan yang terakhir ada penyusutan aktiva tetap. Untuk pemahaman mengenai transaksi jurnal penyesuaian, maka kita akan membahasnya dengan cara menganalisis transaksi-transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian. Yang pertama kita akan membahas transaksi terkait perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan saldo sebesar Rp500.000. Nah, setelah dihitung secara fisik, persediaan pada tanggal 31 Desember itu ternyata hanya bersisa sebesar Rp300.000. Nah, ini berarti perlengkapan yang telah dipakai untuk kegiatan perusahaan itu adalah sebesar Rp300.000. Nah, kenapa 300.000? Karena di dalam perusahaan atau di dalam perhitungan penyusutan yang dihitung bukanlah yang awal, bukan juga yang akhir, tapi yang dihitung adalah berapa sih jumlah harta atau berapa sih jumlah perlengkapan yang kita pakai selama satu periode. Maka, perlengkapan yang dipakai oleh perusahaan selama satu periode adalah sebesar Rp300.000. Nah, selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Transaksinya adalah perusahaan membayar upah pegawai mingguan setiap hari Sabtu. Nah, tarif upahnya adalah sebesar Rp60.000 per hari. Pembayaran upah terakhir adalah tanggal 28 Desember. Dengan demikian, upah karyawan tanggal 30 dan 31 Desember belum dibayarkan karena akan dibayarkan pada hari Sabtu atau tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Nah, ini berarti sampai akhir periode akuntansi terdapat upah yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp120.000. Nah, Rp120.000 itu didapat dari mana? Karena masih terdapat 2 hari lagi upah yang belum dibayarkan, tarif perharinya adalah sebesar Rp60.000, maka Rp60.000 dikali 2 hari. Maka jurnalnya adalah beban gaji sebesar Rp120.000 dan utang gaji sebesar Rp120.000 pada sisi kredit. Yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Perusahaan menyiapkan uang di Bank Pasifik sebesar Rp1 juta pada tanggal 1 September 2021. Nah, bunganya 18% per tahun dan bunga tersebut diterima setiap 6 bulan sekali. Nah, bunga itu diterima pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Berarti, bunga 6 bulan pertama akan diterima pada tanggal 1 Maret 2022. Sehingga, akhir periode akuntansi, terdapat bunga yang ditunda penerimaannya selama 4 bulan, yaitu dari 1 September sampai 31 Desember, yaitu 4/12 dikali 18%. 12 itu didapat dari mana? 12 itu diperoleh karena masanya adalah 1 tahun atau 12 bulan. 4-nya diperoleh karena 4 bulan, karena penerimaannya tertunda selama 4 bulan. Maka 4/12 dikali 18% dikali Rp1 juta, maka hasilnya adalah Rp60.000. Maka jurnal penyesuaian yang digunakan adalah dengan mendebit piutang usaha
piutang bunga sebesar 60.000 dan pendapatan bunga sebesar 60.000. Nah, yang selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Di neraca saldo, akun peralatan kantor diperlihatkan sejumlah 2 juta rupiah. Nah, diputuskan manajemen, tarif penyusutannya adalah sebesar 10%. Dengan demikian, besarnya penyusutan adalah sebesar 200.000. Nilai 200.000 ini diperoleh dari 2 juta rupiah dikali 10%, maka diperoleh 200.000. Maka kita akan mendebit akun beban penyusutan peralatan dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, yang terakhir ada beban dibayar di muka. Terdapat 2 cara penyesuaian pada waktu melakukan pembayaran beban dibayar di muka, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu pembayaran dicatat dalam akun dibayar di muka. Yang kedua, pendekatan laporan laba rugi, yaitu pembayaran beban dicatat dalam berbagai jenis akun. Nah, kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 April 2010, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun yaitu sebesar Rp300.000. Jurnal pada tanggal 1 April 2021, pada saat transaksi menggunakan jurnal, yang pertama kita menggunakan jurnal dengan pendekatan posisi keuangan. Nah, jika kita menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan, maka jurnal pada saat kita membayar premi asuransi pada tanggal 1 April adalah dengan cara mendebit akun asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp300.000. Nah, jika kita menggunakan akun ini, maka pada saat kita melakukannya atau mencatatnya ke dalam jurnal penyesuaian, maka jurnal yang akan kita gunakan adalah beban asuransi pada sisi debit sebesar Rp225.000 dan pada kredit adalah sebesar Rp225.000. Nah, kemudian ada laba rugi. Jurnal pada waktu kita membayar premi asuransi pada tanggal 1 April adalah dengan cara mendebit asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000 dan kas pada sisi kredit sebesar Rp300.000. Maka, jurnal penyesuaian yang kita gunakan pada metode laba rugi atau pendekatan laba rugi ini adalah dengan mendebit akun asuransi dibayar di muka pada sisi debit sebesar Rp75.000 dan beban asuransi pada sisi kredit sebesar Rp75.000. Nah, kemudian perbedaannya terdapat pada jika kita menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan, maka jurnal penyesuaiannya dihitung atau nilai dari jurnal penyesuaian yaitu Rp225.000 itu diperoleh dari berapa jumlah premi asuransi yang sudah kita bayar atau misalkan sudah berapa bulan, yaitu rentangnya dari 1 April sampai 31 Desember yaitu 9 bulan. Data itu yang akan kita masukkan ke pendekatan neraca. Sementara untuk pendekatan laba rugi yaitu sisanya kan untuk 12 bulan. Jadi 12 dikurang 9 bulan yaitu sisanya adalah sebesar atau sebanyak 3 bulan. 3 bulan itulah yang akan menghasilkan Rp75.000 tersebut. Baik, sekian dari pembahasan terkait jurnal penyesuaian. Untuk lebih memahami terkait jurnal penyesuaian, silakan perhatikan transaksi jurnal penyesuaian berikut ini.